Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Liburan dan cuti bersama telah usai ya. Kita kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Cari cuan lagi. Nah, teman-teman, di bulan puasa kemarin, bulan Ramadan ya, ini banyak sekali orang yang diskusi, konsultasi tentang hukum, curhat ya, komentari video-video saya tentang undangan klarifikasi dan surat panggilan dari pihak kepolisian. Nah, ternyata teman-teman ya, di bulan puasa kemarin ini banyak sekali orang-orang yang dilaporkan sehingga dia mendapat undangan klarifikasi dan juga surat panggilan dari kantor kepolisian. Nah, saya tidak tahu ya, beda seperti hari-hari sebelumnya ya. Ini yang biasanya video-video saya jarang yang komentar, tapi di situ banyak sekali yang komentar, bahkan konsultasinya hampir rata-rata mereka mendapatkan undangan klarifikasi dan laporan ya, laporan dari pihak kepolisian, diundang dari pihak kepolisian dan juga mendapat surat panggilan. Nah, mereka minta arahan harusnya bagaimana. Nah, saya nggak tahu ya, apakah pihak kepolisian kemarin itu di bulan suci Ramadan memang ditarget untuk lakukan panggilan terhadap orang atau bagaimana, ataukah semua perkara itu yang lalu-lalu itu semua dinaikkan semua di bulan suci Ramadan ini atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelasnya ya biarkan pihak kepolisian bekerja sesuai dengan aturan ya, gitu. Nah, oke, kita kembali kepada laporan kepolisian, undangan klarifikasi dan surat panggilan, teman-teman ya. Jadi ya, tidak semua laporan kepolisian itu ya berproses atau naik ke penyelidikan, bahkan ke penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka terhadap diri seseorang ya. Ya, tidak semua ya, karena ya tidak semua kasus itu harus diproses, karena belum tentu laporan yang dilaporkan oleh si pelapor atau korban itu ya merupakan peristiwa pidana. Nah, maka sebelum kasus itu naik pada tahap penyidikan, maka ada yang namanya tindakan pendahuluan seperti penyelidikan. Nah, penyelidikan itu ya seperti dilakukannya berupa undangan klarifikasi ya. Setiap orang yang dilaporkan atau saksi ya, tentu ketika akan perkaranya itu mau berproses, maka didahului dengan undangan klarifikasi terlebih dahulu ya, diklarifikasi ya. Tujuannya apa ya? Untuk mencari peristiwa pidana. Nah, itu masuk dalam tahap penyelidikan ya. Penyelidikan itu ya untuk ya mengetahui atau mencari peristiwa pidana. Nah, kalau naik pada tahap penyidikan baru ya untuk mencari siapa pelaku tindak pidananya. Kalau sudah ketahuan siapa pelakunya, maka ya nanti bisa ada penetapan tersangka. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi ya misalkan perkara-perkara kecil ya, dan memang di situ terjadi peristiwa pidana, maka masih ada cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, entah itu bisa dilakukan secara restoratif justice ya, penyelesaian suatu perkara hukum di luar dari jalur pengadilan atau jalur hukum ya, selesaikan secara kekeluargaan. Nah, mediasi. Nah, ataukah misalkan tersangkanya sudah ditahan ya, lalu kemudian ajukan penangguhan penahanan. Nah, bisa ya, bisa, karena itu hak, merupakan hak daripada tersangka, teman-teman.
Nah, jadi ya saya tegaskan lagi bahwa ketika Bapak Ibu dilaporkan atau teman-teman dilaporkan di kantor polisi, maka jangan takut, khawatir atau risau ya, karena tidak semua ya laporan kepolisian itu ya perkaranya naik ya. Karena belum tentu juga laporan atau peristiwa yang dilaporkan itu merupakan peristiwa pidana. Khawatirnya ya itu merupakan perbuatan perdata, tapi dia buat laporan pidana. Ya, jadi tidak semua peristiwa atau perkara yang dilaporkan di kantor polisi itu ya kasusnya naik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, atau ya kasusnya juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka selesaikan, mediasi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian terkait perkara yang misalkan sudah dilaporkan, lalu kemudian Bapak Ibu diundang untuk hadir memberikan klarifikasi, ya sebaiknya hadiri ya. Kalau memang surat undangan klarifikasinya itu ya diberikan menurut ketentuan undang-undang. Nah, kalau tidak sesuai, misalkan dikirim melalui paket kurir atau dititip ke orang lain, ya saran saya jangan hadiri, karena ya itu merupakan surat yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, yang diatur oleh KUHP, yang diatur oleh Perkap. Nah, jadi undangan klarifikasi atau surat panggilan yang sah itu harus diantarkan secara langsung oleh pihak kepolisian ya, dan diberikan secara langsung oleh pihak kepolisian. Tidak boleh dikirim melalui paket kurir atau dititip ke orang lain. Nah, itu tidak boleh ya, ini menurut aturan ya, menurut undang-undang. Nah, kalau dititip melalui orang atau dikirim melalui paket ya tidak usah hadir. Atau kan misalkan di SMS atau mendapat telepon, Bapak Ibu, kamu besok diperiksa ya, maka datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangannya terkait laporan tindak pidana. Nah, itu lebih fatal lagi ya. Maka surat dari pihak kepolisian itu ya sah apabila diantarkan secara langsung, diberikan secara langsung oleh anggota kepolisian. Nah, itu cara-cara yang benar diatur oleh undang-undang. Nah, itu teman-teman Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi balik lagi kepada laporan kepolisian, bahwa ya memang ya namanya kepolisian itu ya tugasnya melayani ya setiap orang yang merasa dirugikan, punya hak untuk membuat laporan atau pengaduan di kantor polisi ya. Nah, jadi ketika ada yang datang membuat laporan ya harus diterima ya. Diterima bukan berarti laporannya itu harus ditindaklanjuti, tidak ya. Nanti diterima, nah diproses dulu, masuk dalam proses penyelidikan, dicari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kalau bukan merupakan peristiwa pidana, maka tentu dihentikan, tidak bisa dilanjutkan. Nah, mungkin kasusnya kasus perdata, utang piutang, maka tentu tidak bisa dibawa ke pidana, maka harus diselesaikan secara perdata, yaitu mungkin menggugat di pengadilan. Itu teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan.